Kita ke informasi lainnya, pemerintah berencana akan melarang biji ekspor, maksud kami ekspor biji bauksit pada mulai bulan Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo menyatakan larangan tersebut merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan sumber daya alam. Apakah langkah ini sudah tepat? Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung bersama dengan Equity Research Analyst Bapak Felix Darmawan. Selamat siang, Mas Felix. Selamat siang, Pak. Oke, Mas Felix, menurut Anda apakah larangan ekspor biji bauksit ini sudah tepat di situasi seperti ini? Iya, memang kalau kita lihat selama ini ekspor bauksit kita ini berbentuk dari bauksit mentah ya atau ore bauksit yang mana kalau kita lihat dari nilainya ini jauh lebih rendah di harga global ya jika dibandingkan dengan produk olahan dari bauksit. Dan memang kalau misalnya kita lihat Indonesia ini memiliki posisi yang strategis ya, di mana Indonesia ini punya 3,2 miliar ton biji, yang mana ini peringkat 6 di dunia atau setara dengan 4% yang ada cadangan di dunia. Dan kalau kita lihat memang selama ini ekspor kita ini mayoritas ya, hampir 90% ini kita ekspor ke China, yang mana kalau kita lihat sisanya ini sekitar 12 juta tonnya ini hanya terserap oleh smelter dalam negeri. Jadi memang ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah Republik Indonesia ya untuk meningkatkan bagaimana nilai pendapatan devisa ya, yang mana kalau misalnya kita lihat olahan dari turunan dari biji bauksit ini jauh lebih tinggi dan inilah yang akan diincar oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara ya khususnya dari ekspor dari dari produk turunan dari bauksit. Dan memang kalau misalnya kita lihat ini akan menjadi salah satu kebijakan yang pro dan kontra ya, karena memang di satu sisi pasar bauksit untuk biji di Indonesia atau di domestik ini masih sangat kecil sekali, dan perkembangan dari smelter yang dibuat oleh berbagai macam perusahaan di Indonesia juga masih moderat ya kecepatannya, sehingga ini butuh waktu untuk penyerapan secara penuh terkait biji bauksit di pasar domestik. Mungkin demikian Pak secara garis besarnya. Mas Felix, sampai dengan Juni 2023 artinya kurang lebih 6 bulan. Cukupkah persiapan itu untuk bisa benar-benar totally switching dari seluruh pengolahan dari mentah, smelter sampai dengan kemudian pemurnian dan juga lainnya? Karena kita lihat bersama kan kita sudah bertahun-tahun kita mengandalkan bantuan dari negara lain untuk kemudian akhirnya kita impor balik lagi. Iya, memang ini kita masih punya waktu ya, sekiranya sampai 6 bulan mendatang untuk melakukan ekspor biji bauksit. Dan kalau kita lihat memang di tahun 2023 ini ada rencana dari Kementerian SDM yang merilis bahwa terdapat tambahan 8 atau sampai 9 smelter ya, yang mana ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi dari bauksit. Yang mana kalau misalnya di total ini akan bertambah menjadi 12 ya, sehingga ini diproyeksikan sebenarnya ini masih dapat mampu untuk menyerap sebagian besar ya dari pasar biji bauksit yang tadinya diekspor menjadi diolah di dalam negeri. Cuma memang ini kembali lagi bagaimana terkait dengan kesesuaian terkait pembangunan dan juga COD dari berbagai smelter yang ditargetkan akan beroperasi di tahun depan, Pak. Oke, Mas Felix, kalau dikatakan Indonesia itu mewakili 4% cadangan global, ketika kemudian Indonesia secara percaya diri, oke, kita fokuskan di dalam negeri, apakah dengan hilangnya 4% itu bisa berpengaruh pada global? Iya, memang kalau misalnya kita lihat 4% di pasar global ini cukup berpengaruh ya, karena kalau bisa kita lihat China ini merupakan partner pembelian dagang untuk bauksit yang paling erat dengan kita. Dan kalau misalnya dilihat 90% dari produksi kita ini lari ke China, dan mereka melihat bahwa biji bauksit dari Indonesia ini memiliki kadar yang memang disukai oleh mereka, sehingga ini juga menjadi salah satu pukulan telak ya bagi industri di China. Dan oleh karena itu sebenarnya untuk mencari shifting ke produsen yang lain ini sebenarnya juga butuh waktu juga ya Pak. Dan kalau misalnya kita lihat memang sebenarnya ini juga balik lagi ke pemerintah China dalam melakukan penggantian produsen yang misalnya dari Australia dan juga Guinea dan juga Vietnam Pak. Oke, tapi kalau kita lihat apakah kemudian dalam prediksinya beberapa tahun ke depan ini harga biji bauksit sendiri secara global itu akan naik? Betul Pak, karena memang kita lihat Indonesia ini juga cukup memiliki peran yang vital ya dalam supply biji bauksit di global,
Dan dengan adanya potensi penghentian ekspor di tahun depan, di pertengahan tahun depan, ini maka kurang lebih sedikit banyak akan mengurangi suplai biji bauksit di pasar global. Dan kita tahu ketika China ini sudah melakukan reopening yang mana ini bisa meningkatkan aktivitas manufakturnya, maka ketersediaan dari biji bauksit ini akan menjadi kunci ya, yang mana kita tahu sendiri bahwa Indonesia juga memiliki kebijakan untuk menghentikan suplai bauksit ke China khususnya ya. Dan ini pasti akan kurang lebih sih akan mendorong harga biji bauksit di pasar global kurang lebih mungkin 5-10% ya, karena kita juga punya market share di 4% di pasar global, Pak. Oke, Mas Felix, tanpa mengurangi semangat positif Indonesia yang berusaha tentunya ingin meningkatkan dari baik itu dari kemudian awal, kemudian pengolahan sampai pemurnian, tetapi apakah dari analisa Anda melihat bahwa langkah ini sudah cukup tepat dilakukan oleh Indonesia, melihat saat ini pula dari smelter yang ada pun juga masih terbatas, kapasitas pengolahan juga masih terbatas juga, sementara untuk tambahan lain pun juga masih ongoing. Kalau menurut Anda, tepatkah kemudian langkah yang diambil dalam waktu yang cepat ini? Iya, memang dengan adanya pembatasan ekspor di tahun depan ini akan membuat para pelaku pasar di bauksit ini akan melakukan hilirisasi ya, yang mana selama ini progresnya ini relatif lambat ya, karena sampai tahun 2022 ini saja baru sekitar 3 smelter ya yang sudah beroperasi dan juga sudah menyerap bauksit di dalam negeri. Dan di saat satu sisi ini menjadi peluang juga sebenarnya bagi para pelaku industri ya untuk melakukan investasi di smelter ya, yang mana ini juga menjadi salah satu acuan juga ya bagi pemerintah Indonesia juga, yang mana ini juga dapat menghasilkan produk yang lebih bernilai dan juga implikasinya akan meningkatkan nilai ekspor dari Indonesia, yang mana selama ini hanya mengandalkan dari biji bauksit. Dan memang ini semakin menurut saya sih akan memiliki tone yang positif ya dalam jangka panjang. Dan walaupun memang demikian dalam jangka pendek ini sedikit banyak akan mengalami gejolak ya, karena di satu sisi permintaan domestik untuk biji bauksit ini sebenarnya tidak sebesar ketika kita melakukan ekspor khususnya ke China, Pak. Oke, artinya itu kan mempengaruhi tentunya kinerja dari tambang sendiri berarti, Mas Felix? Iya, kalau misalnya kita lihat untuk emiten terkait ya, misalnya seperti Antam, kita tahu untuk produksi dari biji bauksit selama 9 bulan di tahun ini sebenarnya relatif kecil, di mana proporsinya ini kurang lebih hanya 2% ya dibandingkan dengan total pendapatan Antam di 9 bulan tahun ini. Dan kalau kita lihat dari produk turunannya di smelter alumina ya, yang mana ini juga sebenarnya lebih bagus ya, dalam artian menyumbang pendapatan lebih besar jika dibandingkan dengan biji nikel, biji bauksit, yang mana ini mencapai 3-4% ya dibandingkan dengan total pendapatan. Dan memang mayoritas dari pelanggan Antam sendiri ini adalah untuk ekspor ya, jadi memang ini sedikit banyak pasti akan berpengaruh terhadap performa pendapatan dari Antam. Cuman kita lihat memang Antam ini di tahun ini juga mulai fokus ya untuk pembangunan smelter di Mempawah ya, mana ini juga ditaksir bisa menyerap sekitar 1 juta ton bauksit mentah ya, yang mana ini juga menjadi salah satu upaya dari perseroan juga untuk melakukan hilirisasi dan juga melakukan penyerapan dari adanya larangan ekspor biji bauksit di tahun 2023. Cuma memang dampaknya ini sebenarnya cukup minimal ya, karena mayoritas pendapatan dari Antam ini disumbang dari segmen emas dan juga segmen nikel. Oke, kita harapkan semoga kinerja ini juga berbanding lurus dengan yang memang sudah terfasilitasi dengan baik, terutama dalam internal, agar kita kemudian tidak mengambil langkah yang sangat sembrono di sini ya. Terima kasih Equity Research Analyst Mas Felix Darmawan sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih Mas Felix.